Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Materi kita Surat Al-Falaq. Bersama saya Bapak Ahmad Hufron. Anak sekalian, sebelum kita melakukan materi dalam pelajaran ini, Pak Hufron berharap setelah belajar Al-Falaq, anak-anak akan memahami keutamaan surat Al-Falaq, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa membaca dan menghafalkan Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak bisa menulis kalimat-kalimat Al-Falaq dengan baik dan benar. Baiklah anak sekalian, marilah kita masuk pada pembahasan kita tentang surat Al-Falaq. Sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Demikian surat Al-Falaq. Bapak harap kalian bisa menghafalkannya dengan baik. Setelah kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq dan terjemahannya, marilah kita masuk pada pembahasan Al-Falaq itu sendiri. Yang pertama, apa pengertian Al-Falaq? Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Letaknya di mana? Berada di juz 30. Juz paling tinggi. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 5. Anak-anak sekalian, setelah tahu Al-Falaq, jumlah ayatnya, berapa nomor suratnya, ya, marilah kita belajar tentang apa itu Makkiyah dan apa itu Al-Mu'awwidhatain dihubungkan dengan surat Al-Falaq. Makkiyah sudah kalian pelajari dulu di kelas 3, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Sama, surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah bersama surat An-Nas, yakni sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, ingat lagi ya, apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, Al-Mu'awwidhatain. Ya, ada apa Al-Mu'awwidhatain dengan Al-Falaq?
Kita lihat, wah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut surat Al-Mu'awwidhatain karena keduanya mengandung takwiz atau perlindungan. Maksudnya, dengan kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kita akan mendapat perlindungan dari Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ada sekalian, setelah kita tahu ya tentang surat Al-Falaq, bahwa Al-Falaq merupakan surat yang mengandung takwiz atau perlindungan, berarti surat Al-Falaq itu termasuk surat yang utama. Jadi Al-Falaq punya keutamaan. Keutamaannya itu biasanya digandengkan dengan surat An-Nas. Ayo kita pelajari ya beberapa keutamaan surat Al-Falaq. Yang pertama, dengan kita membaca Al-Falaq akan terpelihara dari kejahatan makhluk, jin ataupun manusia. Yang kedua, membaca Al-Falaq disunahkan dibaca setiap selesai sholat wajib. Dan kita membacanya setiap selesai sholat, kita baca dengan surat An-Nas dan zikir yang lainnya. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, disunahkan pula dibaca sebelum tidur. Dengan kita membaca Al-Falaq sebelum tidur, niscaya kita akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan saat kita tidur. Contoh ya, ada perampok. Contoh yang paling kecil, ada mimpi buruk ya, dikejar sama hantu sampai datang buas ya. Itu bisa kita hindari kalau kita sebelum tidur berdoa dan membaca surat Al-Falaq. Yang ketiga, Al-Falaq merupakan salah satu bagian dari zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, sekarang kita tahu ternyata surat Al-Falaq yang sudah kita hafal ya, mulai kelas 1 dulu sampai sekarang kelas 4, saya yakin semua sudah hafal. Ternyata banyak keutamaannya. Semoga setelah kita tahu, kita bersemangat untuk mengamalkannya, sehingga kita akan terlindungi dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah yang ingin berbuat jahat. Itulah anak-anak materi pendidikan agama Islam kali ini yang bisa Pak Fadl sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.